Ini bukan lagi sekadar latihan. Indonesia bersiap mengirim pasukan ke Gaza. Apa yang selama ini terdengar seperti wacana, kini mulai menjelma menjadi realitas politik. Indonesia disebut-sebut sebagai negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengambil peran langsung di Gaza. Bukan hanya mengeluarkan kecaman, bukan sekadar mengirim bantuan kemanusiaan. Namun pertanyaannya, Indonesia tidak sendirian. Ada negara-negara lain yang diam-diam maupun terang-terangan bersiap turun tangan. Siapa saja mereka? Dan apakah ini benar-benar misi perdamaian? Atau justru gerbang menuju babak konflik baru? Tahan dulu. Kita mulai dari gambaran besarnya. Gencatan senjata resmi berlaku sejak Oktober 2025. Seharusnya itu berarti serangan berhenti, perbatasan dibuka, senjata ditarik, dan pembangunan kembali dimulai di Gaza. Tapi kenyataan di lapangan jauh dari kata damai. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 591 warga Palestina tewas dan 1.578 lainnya luka-luka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Karena itulah fase kedua stabilisasi dan demilitarisasi didorong sejak Januari 2026. Donald Trump menargetkan pembentukan 10.000 pasukan keamanan internasional. Masalahnya, tidak banyak negara yang bersedia mendukung, baik secara politik, pendanaan, apalagi pengiriman pasukan. Bahkan, Amerika Serikat pun kesulitan. Sekitar 70 negara telah didesak untuk ikut dalam misi ini. Saat banyak pihak masih berhitung, Indonesia justru melangkah cepat. Pemerintah mengumumkan keikutsertaan resmi dalam misi ke Gaza dan langsung menjadi sorotan dunia. Indonesia disebut sebagai negara pertama yang secara terbuka siap mengirim pasukan dengan kekuatan sekitar 8.000 personel. Pengiriman ini dikaitkan dengan piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan menariknya, ini bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI telah mulai menyiapkan pasukan sambil menunggu koordinasi resmi terkait kebutuhan dan karakter personel. Bahkan sejak November, Menteri Pertahanan menyebut Indonesia telah melatih hingga 20.000 tentara khusus untuk tugas kesehatan dan konstruksi. Artinya, secara teknis, pasukan sudah siap diterjunkan kapan saja. Namun ada satu pengganjal besar, mandat PBB. Indonesia menegaskan bahwa pengiriman pasukan harus berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan hanya lewat Dewan Perdamaian. Alasannya sangat krusial. Dewan tersebut bukan bagian dari PBB. Tanpa mandat PBB, pasukan berisiko kehilangan perlindungan hukum internasional dan seluruh biaya misi harus ditanggung sendiri. Dan Gaza bukan Lebanon atau Afrika. Israel masih menjadi kekuatan militer dominan. Bahkan, Israel mengkhawatirkan kehadiran pasukan Indonesia bisa berubah menjadi perisai manusia. Masuknya Indonesia dalam jumlah besar jelas menjadi tekanan politik tersendiri bagi Israel. Karena itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Donald Trump. Salah satu agenda pembahasannya adalah batasan peran pasukan internasional di Gaza. Di sisi lain, Hamas mengeluarkan peringatan keras terhadap pasukan stabilisasi internasional, termasuk kemungkinan kontingen Indonesia. Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa pasukan asing harus tunduk pada batasan ketat agar tidak menjalankan agenda Israel. Indonesia sudah siap, tapi pertanyaannya kini berubah. Siapa yang benar-benar siap menanggung risikonya? Pakistan menjadi salah satu nama yang paling sering disebut akan ikut mengirim pasukan ke jalur Gaza. Dukungan domestiknya kuat. Survei nasional menunjukkan hampir 3/4 warga Pakistan mendukung pengerahan pasukan sebagai bagian dari kekuatan stabilisasi internasional. Secara diplomatik, Pakistan telah masuk dalam lingkaran. Mereka bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump dan menghadiri konferensi yang digelar Komando Pusat Amerika Serikat di Qatar. Forum itu dihadiri perwakilan hampir 45 negara untuk membahas operasional International Stabilization Force. Rumornya, Pakistan siap mengerahkan sekitar 3.500 tentara, namun hingga kini belum ada keputusan resmi. Sumber diplomatik menegaskan keterlibatan Pakistan sangat bergantung pada mandat yang netral secara politik dan fokus pada stabilisasi kemanusiaan, bukan perlucutan senjata atau penegakan hukum internal di Gaza. Artinya, Pakistan siap, tapi hanya jika garisnya benar-benar jelas. Turki juga disebut serius mempersiapkan langkah militernya.
Sejak November 2025, Ankara dilaporkan mulai mengumpulkan satu brigade berisi sekitar 2.000 tentara untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi. Ini bukan unit biasa, personelnya berpengalaman di zona konflik dan operasi penjaga perdamaian. Secara politik, posisi Turki cukup strategis. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Turki duduk di komite kunci yang akan mengawasi pengelolaan Gaza pasca perang. Dengan kekuatan militer dan teknologi yang dimiliki, peran Turki dinilai bisa sangat menentukan. Namun batu sandungannya jelas, Benjamin Netanyahu. Sejak Januari, Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa pasukan Turki tidak akan menginjakkan kaki di Gaza. Bahkan lebih tegas lagi, ia menyatakan Turki tidak akan memiliki wewenang atau pengaruh apapun dalam badan-badan yang dibentuk oleh Donald Trump untuk mengelola Gaza pasca perang. Turki siap, tapi pintunya masih terkunci rapat. Sementara itu, Mesir adalah pemain kunci yang mendapat restu langsung dari Israel. Bahkan Mesir disebut-sebut akan memimpin pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Dorongan ini bukan tanpa alasan. Mesirlah yang mendesak agar pasukan internasional segera dikerahkan untuk mengawasi gencatan senjata, menyusul respons militer Israel atas dugaan pelanggaran di Rafah. Namun, Kairo bergerak sangat hati-hati. Mesir menegaskan hanya akan bergabung jika ada resolusi resmi PBB dan persetujuan Palestina. Bagi Mesir, ini krusial. Konsep keamanan di Gaza tidak bisa disamakan dengan wilayah konflik lain. Biasanya, keamanan adalah urusan kepolisian. Tapi, sekitar 58% wilayah Gaza masih berada di bawah pendudukan Israel, sehingga berada di luar yurisdiksi Komite Keamanan Biasa. Wilayah-wilayah ini, menurut Mesir, harus berada di bawah Komite Perdamaian, bukan sekadar pasukan stabilisasi. Artinya, Mesir siap memimpin, tapi dengan aturan main yang tegas. Qatar juga menyatakan kesiapan berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Bahkan sejak awal, perannya sudah terlihat. Pada Desember 2025, Qatar menjadi tuan rumah pertemuan penting yang membahas fase-fase gencatan senjata, termasuk rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Secara diplomatik, Qatar memiliki jalur komunikasi luas dan pengalaman memediasi konflik. Namun batu sandungannya sama seperti Turki, penolakan Israel. Israel menilai keterlibatan Qatar berisiko memberi pengaruh politik yang tidak diinginkan di Gaza. Qatar siap membantu, tapi di Gaza, niat baik belum tentu diterima. Arab Saudi juga menyatakan dukungan terhadap penempatan pasukan internasional bermandat PBB di jalur Gaza. Pasukan ini dirancang untuk mendukung otoritas Palestina, bukan menggantikannya. Namun di saat yang sama, Arab Saudi memimpin upaya negara-negara Arab untuk mencari alternatif atas rencana ambisius Donald Trump terkait masa depan Gaza dan Rafah, termasuk skenario tanpa penduduk Palestina. Sikap ini menempatkan Saudi di dua jalur, mendukung stabilisasi internasional sambil menolak solusi yang menghapus Palestina dari peta. Saudi ikut bermain, tapi dengan garis merah yang jelas. Rencana Donald Trump untuk Gaza bukan hanya soal gencatan senjata. Ia berbicara tentang New Gaza dan New Rafah, versi wilayah yang dibangun ulang total. Dalam bayangannya, kawasan ini berubah menjadi destinasi wisata mewah di Timur Tengah, bersih, aman, tanpa penduduk Palestina. Di balik konsep itu tersimpan skema besar. Sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir. Ide ini langsung memicu penolakan keras. Yordania dan Mesir menilai rencana tersebut berpotensi mengguncang stabilitas keamanan dan demografi kawasan. Kekecewaan juga datang dari Arab Saudi. Bagi Riyadh, konsep New Gaza dan New Rafah justru menghambat tuntutan utama, kemerdekaan Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Israel. Tanpa Palestina merdeka, pintu normalisasi tetap tertutup. Disinilah International Stabilization Force (ISF) muncul sebagai penyangga. Di atas kertas, ISF menawarkan harapan nyata, menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan membuka ruang politik baru. Namun di lapangan, risikonya sangat besar. ISF bisa dipersepsikan sebagai alat agenda asing oleh Hamas, atau dianggap menghambat kebebasan operasi militer oleh Israel. Gaza bisa menjadi contoh model perdamaian baru, atau justru berubah menjadi medan konflik berikutnya.